Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diprayuda dari kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fasciolapsis buski. Fasciolapsis buski adalah salah satu trematoda usus yang bersifat hemafrodit yang dapat menimbulkan penyakit fasciolapsiasis. Apa sih hemafrodit? Hemafrodit secara biologis adalah individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina, yang berfungsi penuh. Hemafrodit tidak hanya terjadi pada hewan dan tumbuhan, tetapi juga pada manusia. Perlu diketahui juga bahwa hemafrodit tidak sama dengan interseks. Pada manusia yang interseks, kedua organ tidak dapat sepenuhnya berfungsi. Hospes definitif parasit ini adalah manusia, babi, kadang-kadang anjing. Hospes intermediar satunya keong air, sedangkan hospes intermediar duanya adalah tumbuhan air, dan habitatnya melekat di dinding usus halus. Perlu diketahui juga hospes definitif adalah tempat hidup parasit tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Morfologi Fasciolapsis buski. Cacing berbentuk bulat panjang seperti daun merupakan trematoda yang terbesar. Kelihatan tebal, berdaging, ukuran panjang 2-7 cm, lebarnya 0,5-2 cm, dan tebal 0,5 hingga 3 mm. Tidak mempunyai cefalikon atau tonjolan konis. Ventral sucker lebih besar, diameter 2-3 mm daripada oral sucker yang berdiameter 0,5 mm. Alat pencernaan dimulai dari pharynx dan esophagus. Yang pendek dilanjutkan ke percabangan cecum ke posterior testis bercabang-cabang banyak. Testis bercabang-cabang banyak. Pitellaria yang terletak di sebelah lateral meluas dari ventral sucker sampai ujung posterior badan uterus berkelok-kelok, dan masa hidupnya sekitar 6 bulan. Ciri-ciri telur Fasciolapsis buski. Telur besar berwarna coklat kekuningan, berbentuk oval hampir sama dengan telur Fasciola hepatica dengan ukuran panjang 130-140 dan lebar 80-85. Telur mempunyai operkulum berwarna kekuning-kuningan berisi sel ovum yang belum matang. Siklus hidup Fasciolapsis buski. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu telur menetas di air, lalu keluar miracidium, lalu dimakan hospes perantara satu atau keong air dari genus Segmentina Hypetis carulus. Lalu dalam tubuh keong berkembang menjadi sporokista, lalu redia, lalu sekeria, dan keluar dari tubuh keong. Setelah itu hidup bebas di air, menempel di hospes perantara 2 atau tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai, dan berkembang biak menjadi metacercaria dalam waktu 3-4 minggu. Lalu setelah itu manusia terinfeksi jika makan tumbuhan air yang mengandung metacercaria dalam kista. Selanjutnya, ekstasi dalam duodenum, lalu melekatkan diri pada mukosa usus halus dan berkembang biak menjadi dewasa dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, bisa dilihat juga di sini ya untuk lebih jelasnya. Patogenesis. Cacing dewasa menempel pada mukosa duodenum dan jejunum, mengakibatkan inflamasi dan ulcerasi. Pada infeksi berat, obstruksi usus malabsorpsi. Nah, untuk gejala klinis Fasciolapsis buski, yang pertama, peradangan akibat perlekatan cacing pada mukosa usus. Yang kedua, ulcerasi yang agak dalam pada luka.
Yang ketiga, abses dengan sakit di daerah epigastrium. Yang keempat, mual. Yang kelima, diare ringan sampai berat. Yang keenam, pada infeksi yang berat dapat terjadi oedem dan ascites. Dan yang terakhir, anemia ringan dengan leukositosis dan eosinofilia sampai 35%. Nah, gejala klinis ini mungkin diakibatkan oleh toksin dari cacing. Gejala-gejala pada umumnya terjadi pada pagi hari dan menghilang jika sudah dimakan. Namun jika jumlah cacing yang ada dalam tubuh kita banyak, itu bisa menyebabkan stasius usus. Lalu bentuk infektif dari cacing ini memakan tumbuhan air yang mengandung Metacercaria tanpa dimasak dengan benar. Untuk bentuk diagnostiknya, di daerah endemik terjadi gejala klinis telur dalam tinja, bisa disebut juga diagnosis pasti. Nah, untuk sampelnya kita bisa ngambil dari tinja atau muntahan. Nah, diagnosisnya untuk pemeriksaan tinja merupakan cara dengan maksud untuk menemukan adanya telur cacing dengan menggunakan uji sedimentasi oleh Saudara Suhardono tahun 1991. Nah, untuk pemeriksaan darah dengan uji serologi enzim link immunosorbent assay atau disingkat ELISA untuk mengetahui adanya peningkatan antibodi atau antigen di dalam tubuh penderita pada infeksi parasiter. Umumnya sel darah putih yang meningkat tajam adalah eosinofil. Walaupun hal ini tidak spesifik dan seringkali diikuti dengan peningkatan isotipe antibodi imunoglobulin E di dalam serum darah. Menurut Sampaio Silva tahun 1985, tingkat isotipe antibodi berkorelasi positif dengan jumlah telur cacing dalam tinja, usia penderita, gejala klinis, dan jumlah eosinofil. Nah, untuk prinsip diagnosisnya, pertama uji sedimentasi. Metode sedimentasi adalah metode menggunakan larutan dengan berat jenis yang lebih rendah dan organisme parasit dan memanfaatkan gaya sentrifugal sehingga parasit dapat mengendap di bawah. Untuk uji serologi, prinsip utama uji serologis adalah mereaksikan antibodi dengan antigen yang sesuai. Serum mengandung antibodi sehingga mutlak untuk pengujian di laboratorium serologi. Serum merupakan bagian dari plasma darah, bagian cair darah yang didapatkan dari pengendapan darah yang akan berwarna kuning bening, bisa disebut juga kondisi bagus. Nah, dari pemaparan materi tentang Fasciolopsis buski, kita dapat menyimpulkan pencegahan fasciolipsiasis itu dapat dilakukan dengan cara memasak tumbuhan dengan air. Contohnya ceng gondok sebelum dimakan. Kita bisa membersihkannya dulu sampai benar-benar bersih, karena diharapkan ada Metacercaria di tumbuhan air mentah yang menyerikan inkistasi. Serta jangan buang air sembarangan, terutama di lokasi perairan yang ditumbuhi tumbuhan air. Penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.